Banjir setinggi 1,5 meter melanda Kampung Lambing, Kecamatan Buaralawa, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Tidak hanya merendam permukiman warga, seorang warga yang tengah sakit pun harus dievakuasi oleh petugas ke tempat yang lebih aman. Pada bulan Mei 2025, bencana banjir bandang besar melanda kabupaten di Kalimantan Timur. Ribuan warga terdampak dan membutuhkan bantuan sosial segera. Namun, keterbatasan data, akses distribusi, dan anggaran menjadi tantangan utama bagi pemerintah daerah. Video ini akan menunjukkan bagaimana pengambilan keputusan yang dilakukan di tengah keterbatasan menggunakan pendekatan teori bounded rationality dalam kebijakan sektor publik. Selamat pagi. Selamat pagi semua, apa kabar? Pagi Bu. Baik, bisa langsung duduk saja. Baik, terima kasih kalian yang sudah hadir. Langsung saja kita harus merespon situasi banjir saat ini. Saya ingin tahu kondisi terakhir ini bagaimana dari tim data. Baik, jadi sampai tadi malam kami baru menerima data dari 4 kecamatan saja. Kebetulan total semua itu sekitar ada 800 kepala keluarga yang terdampak banjir, tapi 2 kecamatan lainnya masih belum kami jangkau karena keterbatasan jaringan yang terputus dan akses jalan yang masih sulit. Baik, untuk 2 kecamatan itu yang mana saja ya Bu? Di Kecamatan Sangatta Utara dan di Kecamatan Sangatta Selatan. Emang kebetulan di sana itu sering terjadi banjir dan angka dari sana juga belum ada yang pasti. Baik, kalau dari sisi anggaran bagaimana? Baik Ibu, izin melaporkan untuk dana sekarang hanya cukup untuk memberikan bantuan kepada 500 kepala keluarga. Nantinya bantuan dari provinsi baru bisa datang sepenuhnya kira-kira seminggu lagi. Berarti kalau kita distribusikan langsung ke 800 KK yang datanya sudah ada, itu kita kekurangan logistik ya? Betul Ibu, kecuali kita kurangi jumlah bantuan kepada kepala keluarga, tapi nantinya beresiko muncul kritik pada publik. Izin menambahkan Bu, kita juga harus bersiap menghadapi pertanyaan atau kritik dari warga. Jika distribusi terus dilakukan secara bertahap dan fokus pada kelompok rentan, kita bisa segera menyiapkan rilis resmi atau sosialisasi di media sosial untuk kebijakan ini. Terima kasih. Dari Sampang, mohon izin melaporkan juga Ibu. Dari tim lapangan itu sudah ke kondisi akses ke beberapa desa itu juga masih belum memungkinkan Ibu, karena masih banyak jembatan darurat yang masih belum bisa dilalui oleh kendaraan besar. Kalau dipaksakan itu resikonya sangat tinggi dan akibat resiko lainnya juga distribusinya juga akan gagal Ibu. Jadi kita punya data yang belum lengkap, dana yang belum cukup, dan jalur distribusi yang belum optimal ya. Tapi waktu kita sangat terbatas. Apakah dari kalian ada saran? Kalau boleh usul Bu, bagaimana bantuan tahap pertamanya kita fokuskan dulu ke kelompok-kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan anak-anak dari 4 kecamatan yang sudah ada di data kita. Masuk akal Ibu, nanti bisa melakukan pecah distribusi dalam 2 tahap. Di tahap pertama bagi kepala keluarga yang sudah terdata sambil menunggu data selanjutnya. Dasar lapangan juga kami bisa fokus ke wilayah yang lebih mudah dijangkau terlebih dahulu Ibu, dan sementara kami juga akan menyusun alternatif distribusi untuk daerah yang sulit untuk dilalui. Baik, kita bisa ambil langkah itu. Kita prioritaskan dulu kelompok rentan di kecamatan yang datanya sudah masuk. Tim data tetap kejar update dari 2 kecamatan lain.
Lalu untuk keuangan, siapkan skema distribusi secara bertahap. Dan untuk lapangan, pastikan jalur aman dan koordinasi dengan BPBD. Saya tahu ini keputusan yang belum sempurna, tapi kondisi ini tidak memungkinkan kita untuk menunggu segalanya dengan pasti. Yang penting ada tindakan secara cepat dan tetap terukur. Baik, terima kasih untuk kalian yang sudah datang untuk rapat hari ini. Rapat saya cukupkan. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Ibu. Dari kami izin pamit terlebih dahulu dikarenakan kami akan langsung mengerjakan apa yang sudah Ibu tugaskan. Baik, silakan. Keputusan yang kita saksikan tadi mencerminkan konsep bounded rationality atau rasionalitas terbatas yang diperkenalkan oleh Herbert A. Simon. Dalam dunia nyata, pembuat keputusan yang sering tidak memiliki informasi lengkap, waktu yang cukup atau kemampuan untuk menganalisis semua alternatif secara menyeluruh. Oleh karena itu, mereka tidak mencari keputusan yang sempurna, melainkan keputusan yang cukup baik atau yang disebut satisfying. Dengan menggunakan aturan praktis atau heuristik pengambilan keputusan mencoba merespons situasi yang kompleks secara efisien dan realistis. Bounded rationality mengajarkan bahwa di tengah keterbatasan membuat keputusan yang masuk akal dan cepat bisa lebih penting daripada menunggu solusi yang ideal tapi terlambat. Terima kasih.